Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Tabipun. Hari ini tanggal 29 April 2020, saya akan memberikan informasi terkini tentang perkembangan COVID-19 di Provinsi Lampung. Saat ini Provinsi Lampung mempunyai orang dalam pemantauan sejumlah 3.275 orang, di mana yang sudah selesai dipantau selama 14 hari berjumlah 2.687 dan sedang dalam pemantauan sejumlah 587 orang dan ODP yang meninggal ada 1 orang. Untuk PDP, pasien dalam pengawasan, saat ini Provinsi Lampung memiliki 73 PDP, di mana 19 orang masih berada di ruang isolasi di rumah sakit dan sejumlah 41 orang sudah ada hasilnya, yaitu hasil swabnya negatif, dan yang meninggal dalam status PDP ada 13 orang. Untuk kasus terkonfirmasi COVID-19 dalam arti positif COVID-19, saat ini Provinsi Lampung mempunyai 46 kasus, di mana yang masih dirawat di ruang isolasi ada 30 kasus, dan yang meninggal 5 kasus, dan yang sembuh ada 11 orang. Alhamdulillah dalam kesembuhannya kita hari ini mendapat tambahan 1 orang pasien yang sudah sembuh dan bisa keluar dari rumah sakit yang ada di Provinsi Lampung. Ya, ada pertanyaan, Bandar Lampung ditetapkan sebagai zona merah. Itu artinya apa? Ya, untuk menentukan zona merah itu bukan dari kami ya, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Sekali lagi kami tegaskan, zona merah itu yang menentukan adalah dari gugus tugas nasional. Dalam hal ini adalah BNPB ya. Saat ini memang Dinas Kesehatan Provinsi Lampung kita sedang menganalisa kasus tentang epidemiologi yang terjadi di Kota Bandar Lampung, kenapa ditetapkan sebagai zona merah tersebut. Kita memakai ilmu-ilmu epidemiologi. Yang pertama adalah soal bahaya atau hazard. Ya, kasus konfirmasi positif yang terbanyak itu memang di Bandar Lampung. Dan kasus kematian kumulatif terbanyak juga di Provinsi Lampung itu ada di Bandar Lampung. ODP kumulatif terbanyak itu juga ada di Bandar Lampung. PDP kumulatif yang terbanyak juga ada di Bandar Lampung. Selanjutnya adalah faktor kerentanan atau vulnerability. Jumlah penduduk tertinggi nomor 3 di Provinsi Lampung, Bandar Lampung ini. Dan kepadatan penduduknya tinggi, yaitu 3.552,4 per kilometer persegi. Selanjutnya mobilitas penduduk juga sangat tinggi di Bandar Lampung. Adanya pintu masuk yaitu ada Bandara Raden Intan, juga dari laut kita di Bandar Lampung mempunyai pelabuhan Panjang, dan juga ada pintu tol yang masuk ke menuju Bandar Lampung itu melalui darat, dan juga berbatasan dengan wilayah wisata laut di Pesawaran. Dan selanjutnya pusat perekonomian memang tertinggi di Lampung, di mana banyak pasar dan mal-mal yang berdiri di kota Bandar Lampung. Itulah beberapa hal yang menyebabkan kita kaji dari epidemiologi untuk menentukan kenapa Bandar Lampung disebutkan sebagai zona merah. Kaitan Bandar Lampung telah ditetapkan terjadi transmisi lokal COVID-19. Apa tanggapan Ibu? Kemudian apa rencana gugus tugas selanjutnya dalam penanganan COVID-19? Perlu saya berikan informasi di sini, dalam penentuan sudah ada transmisi lokal atau belum itu banyak teori yang disampaikan oleh beberapa pakar atau ahli. Kalau menurut studi epidemiologi yang kami lakukan, bahwa di Bandar Lampung ini memang belum terjadi transmisi lokal karena semua kasus yang awal terjadinya adalah kasus imported atau kasus yang berasal ada kontak dengan orang di luar Bandar Lampung yang merupakan daerah terjangkit. Dan selanjutnya ada pertanyaan bagaimana rencana gugus tugas selanjutnya. Ya, rencana kami gugus tugas selanjutnya tentu tetap bekerja semaksimal mungkin untuk seluruh kabupaten kota dengan bukan hanya saja Bandar Lampung, untuk tentu saja kita membantu dalam pengadaan APD, kita distribusikan ya rapid test, dan juga kita juga bosan-bosan mengingatkan kembali untuk disiplin bergotong royong antara masyarakat dengan pemerintah daerah. Ya, contohnya misalnya ada OTG yang dapat dari tracing. Seandainya OTG itu memang tidak bisa karantina mandiri secara tertib di desanya,
atau masyarakat mungkin resah dengan adanya OTG yang positif, bisa langsung dikirimkan ke Rumah Sakit Bandar Negara Husada yang ada di Kota Baru di Provinsi Lampung. Ya. Nah, selanjutnya kami juga mohon minta kepada aparat desa ya melalui tim surveillance yang sudah ada ODP yang pulang ke desanya, mohon tim surveillance melaporkan kepada Bapak Kepala Dinas atau Ibu Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, dan Ibu Kepala Dinas atau Bapak Kepala Dinas bisa melaporkan kepada kepala daerah, yaitu dalam hal ini Bupati atau Wali Kota, untuk mengingatkan aparat desanya untuk memantau dengan betul-betul terhadap ODP yang baru datang di desanya, dengan menggerakkan semua aparat desa. Harus dipantau, dilihat apakah ODP tersebut patuh atau tidak karantina mandiri selama 14 hari. Ini harus dilakukan secara bersama-sama karena tentu saja tidak bisa diselesaikan oleh jajaran kesehatan sendiri.